ya ada indikasi awal kalau dari itu nggak habis pergi sama orang tambah. Ini upaya saya juga untuk anak saya, karena 3 tahun itu nggak pernah sebanding dengan trauma seumur hidup anak saya. Ya dikabarin itu Pak bahwa mohon maaf Mbak, jangan sedih. Ini selaputnya adik sobek. Istri saya kan juga pasti kaget ya, dalam arti shock lah. Halo semua, ketemu lagi di Spill Malang Raya dengan saya Fajar Andri Setiawan. Pada 11 Maret lalu, publik dikejutkan oleh kasus kekerasan seksual yang menimpa balita berusia 3 tahun di Singosari, Kabupaten Malang. Peristiwa ini tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga keprihatinan mendalam karena pelaku merupakan seorang oknum dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Malang. Kekecewaan publik semakin besar saat pelaku hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan sejumlah pihak menilai hukuman ini tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya untuk anak sebagai korban kekerasan seksual ini. Di studio Jawa Pos Radar Malang sudah hadir ayah korban yang kami tidak bisa menyebutkan identitasnya, tetapi atas keberanian dan keteguhan hatinya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Selamat siang. Dan juga hadir kuasa hukum keluarga Pak Rocky. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir dan terus mendampingi keluarga. Saat ini pemirsa Spill Malang Raya, keluarga tengah berupaya untuk menempuh jalur hukum lanjutan melalui proses banding. Dan dalam podcast ini, kita tidak hanya akan membahas tentang kronologi peristiwa secara detail, tetapi juga akan membahas bagaimana proses hukum benar-benar memaksimalkan instrumen hukum yang ada, terutama dalam pengkombinasian Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke, langsung saja saya ke ayah korban. Mas, saya cukup berat untuk mengangkat podcast ini, tetapi barangkali ini bisa jadi satu jalan untuk kita sama-sama mengawal karena memang proses hukumnya masih belum selesai. Untuk Mas, saat pertama kali mendengar dan tahu pelaku hanya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, apa yang berkecamuk dalam benak saat itu, Mas? Kalau yang berkecamuk pada saat itu ya Mas, pasti perasaan Mas. Karena trauma dari anak saya ini sampai sekarang belum selesai. Dalam arti hal yang menurut saya ibaratnya berharga lah Mas. Apalagi seperti itu, dampaknya hanya untuk tersangka itu hanya 3 tahun itu loh Mas. Itu rasanya sangat nggak adil. Apalagi setiap hari saya itu selalu dibayang-bayangi anak saya yang selalu tanya, "Papa, kapan sih orang ini dipukul?" Karena saking traumanya Pak. Dalam arti teringat terus, kadang sampai malam pun yang seharusnya dia terlelap, yang seharusnya dia mimpi indah, kadang pun mengigau dalam arti kayak takut dan teringat terus. Tiba-tiba bangun keadaan nangis, terus dia bilang, "Pak, kapan pukul orangnya?" Dan itu hampir terus Mas. Pertanyaan, Pak, kapan pukul orangnya? Iya, karena mungkin ya rasa emosi yang nggak bisa terluapkan Mas. Namanya juga anak kecil kan. Iya. Seperti itu. Kejadian ini akhir tahun 2024, Mas. Betul. Dan vonis baru dijatuhkan Maret lalu, tanggal 11. Tanggal 11. Prosesnya sangat panjang. Panjang sekali Mas. Tapi sampai sekarang traumanya masih belum bisa selesai dan masih terus mendapatkan pendampingan psikologis. Masih Mas, untuk saat ini masih. Saya ingin tahu cerita kronologi awalnya Mas. Ya. Sebisa yang Mas ceritakan saja.
awalnya itu seperti apa sampai akhirnya terjadi dan tahu kekerasan seksual itu dialami oleh putri nomor 2 ya? Iya. Ya. Untuk awal itu kan ini Mas, anak saya yang pertama dengan anak saya yang kedua ini baru main di garasi. Di garasi biasa memang main di situ Mas, ya main Hot Wheel mereka berdua. Pas saat itu memang baru ditunggu sama istri saya. Posisinya memang ditunggu. Tapi pas siang itu Mas kan waktunya jam tidur siang. Istri saya sempat masuk dulu karena kan biasanya membereskan kasur itu Mas sebelum anak-anak tidur. Nah ditinggal sebentar dan posisi saya itu masih sholat duha waktu saat itu Mas. Dan ketika itu setelah saya selesai itu tiba-tiba anak saya itu masuk Mas. Masuk dengan posisi ketakutan dan nggak wajar aja. Saya kira kalau ayah kayak deg gitu Mas. Nah kaget. Yuh, kenapa anak ini nggak biasanya kalau dia itu jatuh. Anak saya yang kedua ini agak kuat Mas. Maksudnya dalam arti kalau cuma jatuh, udahlah biasa. Tiba-tiba dia langsung kayak kalau bahasa Jawa waduh lah, bilang ke ibunya, kayak orang ketakutan tapi nggak bisa ngomong gitu. Ditanyain kayak masih belum bisa jawab Mas. Setelah itu karena mungkin istri juga menganggap oh mungkin karena ngantuk, akhirnya diajaklah untuk tidur siang. Setelah tidur siang, pas sore itu pas mau dimandikan itu Mas, kok tiba-tiba dibuka pampersnya itu ada, mohon maaf, cairan putih itu sama bercak darah. Nah mulai dari itu istri sempat, oh kenapa ini, kan pasti bertanya-tanya kok ada sampai kayak darah gitu kan Mas. Akhirnya tanya lah sama, kebetulan juga saudara saya itu kan dokter Mas. Ditanyakan, dilihat juga kan kita sempat foto juga, terus ya ada indikasi awal kalau dari itu nggak habis pergi sama orang tambah, apa ada yang nggak habis pergi sama orang gitu. Habis itu enggak sih. Terus habis itu kita berusaha tanya-tanya lagi, disuruh diperiksakan sama saudara saya, akhirnya diperiksakan ke bidan tetangga juga kebetulan. Kita tanyakan, pas diperiksa pertama, ya dikabarin itu Pak bahwa mohon maaf Mbak, jangan sedih. Ini selaputnya adik. Baik. Istri saya kan juga pasti apa namanya kaget ya, dalam arti shock lah dengan berita seperti itu. Lalu ditanya juga ya sama, maksudnya nggak habis pergi dengan siapa-siapa kan Mbak dan sebagainya. Akhirnya dari bidan itu disarankan lebih baik diperiksakan untuk biar tahu lebih lanjut gimana-gimananya gitu Mas. Akhirnya saya juga pas itu posisi masih di Batu, saya masih jaga juga. Dikabari pun juga wes hancur pasti hati saya Mas dengar berita seperti itu. Akhirnya saya pulang, terus keesokan harinya itu saya bawa ke nyari, karena posisi itu kan tahun baru Mas, tanggal merah, masih banyak yang tutup. Akhirnya ada satu dokter itu juga nggak bisa Mas, akhirnya disuruh kita ke Rumah Sakit Puri Bunda, ke IGD, biar diperiksa ya, karena lebih tahu kan Mas. Akhirnya kita bawa ke IGD, diperiksa, dari dokter IGD-nya pun juga bilang, mohon maaf Pak, ini lebih baik langsung divisumkan saja. Karena posisi juga ini kalau jatuh, lukanya nggak seperti ini, dan pasti pampersnya juga hancur. Kalau pasti ada sobekan atau apa kalau sampai lukanya seperti ini. Ini agak mengarah ke situ. Untuk mengarahkan saya akhirnya kita ke Polres. Akhirnya kita yaitu minta visum itu Pak. Dan akhirnya setelah visum kita kan pasti dimintain keterangan terakhir dia di mana dengan kronologi itu. Akhirnya visum fisik itu Pak. Setelah visum fisik keluar itu dan ternyata terbukti itu Pak, ada pelecehan itu.
Mas, ini kan yang menjadi pelaku adalah tetangga persis di sebelah rumah. Siap, betul. Sebelumnya, sebelum kejadian ini, relasi dengan tetangga sebelah rumah itu seperti apa dan profilnya seperti apa orangnya? Untuk orangnya itu gini Mas, kalau orangnya sendiri itu memang agak tertutup. Dalam arti kalau di lingkungan kita itu memang sering di rumah sih Mas. Tapi kita nggak tahu ya, entah mungkin sibuk atau apa. Cuma orangnya itu memang jarang keluar itu jarang Mas. Memang orangnya tertutup. Tapi komunikasi sempat terjadi sebelum peristiwa ini? Kemungkinan yang sering komunikasi istri saya. Okay. Karena kan kalau saya masih sering di luar Mas. Cuma kalau ketika ada acara itu saya jarang bertemu dengan orangnya. Kayak mungkin kayak kerja bakti waktu itu di depan rumah orangnya juga nggak keluar. Jadi kita nggak ketemu juga. Oke. Ketika sudah membawa kasus ini ke Polres, kemudian sampai akhirnya ada tudingan awal yang mengarah pada pelaku tetangga sebelah rumah persis ini. Siap. Itu awalnya seperti apa? Kalau kita langsung tahu pelakunya itu Mas, itu karena anak saya sendiri yang bicara. Jadi anak saya yang kedua ini langsung, kan waktu kita pulang dari Polres itu Mas, setelah visum kita kan namanya orang tua pasti berusaha untuk mencari siapa. Akhirnya kita tanya pelan-pelan, akhirnya kita kasih foto itu Mas, banyak fotonya. Sakit, nah itu. Cuma bahasa Okong ini untuk membahasakan alamat kelaminnya anak saya itu. Jadi langsung nunjukin sama Okong yang bikin Okong sakit. Nah itu Mas. Terus waktu itu juga ada kejadian yang ketika waktu itu ada dinas dari Komnas PA, itu kan mengunjungi rumah saya Mas. Dan kebetulan itu kita beli bakso Mas. Menjamu bakso dan tersangka ini, pelaku ini keluar dan tiba-tiba ketika anak saya ngeliat orangnya itu langsung kayak orang trauma, orang ketakutan itu Mas, langsung mukulin istri saya. Mah, itu loh orangnya, itu loh orangnya itu. Dan itu pun disaksikan juga dari orang Komnas PA itu sendiri. Tapi saat itu ketika papasan dengan pelaku, ekspresinya seperti apa? Ketakutan. Ekspresi pelaku juga ketakutan sama. Dan saya pun pas itu kan dari istri saya menceritakan sama dari Komnas PA juga cerita saya, dan pada akhirnya ketika saya di rumah dan orangnya keluar, anak saya juga, itu loh Pak orangnya, itu loh orangnya, ayo Pak pukul dia, itu yang bikin Okong sakit. Ya dengan kayak wajah anak kecil kayak ibaratnya menggebu karena ketakutan itu, kalau ibaratnya kayak wadul ke ayahnya kayak gitu seperti itu. Berarti sekarang usia berapa Mas? Kalau sekarang sudah mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya? Berarti saat kejadian memang 2,5 tahun. Oh 2,5 tahun malah. Iya. Oke. Saya mau ke Pak Rocky. Jadi ini kasus cukup jadi atensi kemarin. Di samping memang ayah korban juga saya melihat meminta bantuan ke banyak orang untuk terus bisa meng-up kasus ini gitu. Dan saya melihat publik juga ikut geram ketika melihat vonis pelaku kekerasan seksual terhadap balita usia 2,5 tahun pada saat kejadian itu terjadi. Ini hanya 3 tahun saja gitu. Jadi ini sangat jauh dari ekspektasi dan cita-cita kita untuk bisa memberikan ruang aman bagi anak-anak begitu. Nah, saat Pak Rocky pertama kali membantu proses pelaporan ini, apa yang paling sulit dan jadi kendala waktu itu? Baik, pada saat kami bantu itu nggak salah sudah 2 bulan atau 3 bulan proses laporan itu masuk di. Berarti proses pelaporan masuk, kemudian 2 bulan kemudian baru Pak Rocky membantu. Tidak ada kejelasan gitu. Pada saat itu masih menunggu hasil visum Petrakentum, hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Panjen untuk bisa dijadikan dasar untuk proses selanjutnya. Itu akhirnya kami diminta tolonglah oleh orang tua korban. Nah, pada saat itu kami kemudian berupaya untuk mengawal kasus ini
dan pada akhirnya di tingkatan yang apa namanya itu pertama itu kita bersurat kepada rumah sakit, dikeluarkanlah hasilnya itu. Setelah itu baru dilakukan proses pemanggilan saksi, baik itu orang tua korban, anak korban maupun saksi-saksi yang lain. Nah, kemudian berjalannya waktu diminta untuk pemenuhan surat sesuai dengan undang-undang tindak kekerasan seksual, kan ada itu buktinya, yaitu visum et secretarum gitu. Nah itu akhirnya dilakukan pemeriksaan di Lawang, Rumah Sakit Lawang oleh pihak sana. Bantu makan waktu lebih dari 3 bulan kalau saya bilang. Baru setelah itu tersangka dipanggil. Pada saat itu ya tersangka dipanggil. Nah, berjalan waktu setelah semua itu kita menunggu baru ditetapkan sebagai tersangka pada bulan November kalau nggak salah itu. Bulan November. Sudah akhir 2025 berarti ya? 2025. Baru setelah itu diajukan dilaksanakan proses persidangan dan baru putus Maret kemarin gitu. Prosesnya sangat-sangat panjang dan bukan perkara yang mudah karena bahasanya tidak ada yang melihat langsung gitu. Karena yang melihat langsung itu adalah anak di bawah umur. Iya. Tapi tetap kita dengan bantuan teman-teman yang lain, bahkan saya bilang terima kasih dari teman KPPAI itu yang mempertemukan kami dan membantu mensupport kami dari selama proses pelaksanaan ini kasus ini itu. Dan juga orang tua korban yang tetap berupaya, karena ada satu waktu pihak orang tua itu diminta untuk melakukan mediasi gitu. Dalam pikiran saya ketika seseorang tidak merasa bersalah, seharusnya tidak melakukan mediasi. Dan saya tidak langsung dia mengakui gitu. Cuman kan dalam hukum pidana tidak bisa kita menjudge kayak gitu kan. Harus melalui proses yang panjang, proses pembuktian. Dan alhamdulillah dalam proses ini kemudian dinyatakan bersalah si terpidana ini. Saya sudah terpidana. Meskipun hukumannya cuma 3 tahun. Karena yang saya lihat di dalam tuntutannya itu menggunakan pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu masa tuntutannya itu 9 tahun Mas gitu. Tapi kita harapkan ya setidaknya maksimal, minimal setengahnya gitu. Enggak cuma 3 tahun. Karena jika dikurangi dengan hukumannya cuma 2 tahun. Gitu. Tuntutan jaksa 8 tahun. 8 tahun, tapi kalau dalam undang-undang kan 9 tahun gitu ya. Oh iya. Karena dia pakai undang-undang baru gitu. Iya. Nah itu juga yang ingin saya tanyakan. Kalau dalam berkas tuntutan jaksa itu kan yang dipakai hanya Undang-Undang Perlindungan Anak saja, gitu. Iya. Dan kalau misalkan dalam kasus-kasus yang lainnya, apakah tidak mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak ini dikombinasikan dengan undang-undang lainnya, misalkan tindak pidana kekerasan seksual atau KUHP begitu, sehingga hal-hal yang membuat celah hakim untuk memberikan vonis yang ringan itu bisa tertutup dengan pengombinasian undang-undang itu. Kalau dari pengalaman Pak Rocky seperti apa? Kalau menurut saya bisa aja, cuman kan kembali kan ini kan adalah ranah jaksa gitu. Jadi jaksa yang memiliki wewenang untuk menuntut si terdakwa itu. Apakah dia menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau perlindungan anak? Itu kembali ke kembali ke pandangannya jaksa. Kalau dalam sini saya lihat dia menggunakan KUHP saja gitu, pasal 15 tadi gitu. Jadi ya kalau menurut saya daripada kan sudah berjalan kan dan sudah diputus ya, kemungkinan besar ya sesuaikan aja, dimaksimalkan aja hukumannya dengan hukuman yang menjadi tuntutan jaksa itu ya. Ada di dalam undang-undang itu ya 9 tahun itu. Iya. Pak Rocky menyebut bahwa bukti utama waktu itu adalah apa yang disampaikan korban yang masih berusia anak-anak. Nah itu kalau misalkan secara hukum, apakah keterangan yang disampaikan anak di bawah umur dalam hal ini balita itu tidak punya kekuatan hukum yang begitu besar? Ini karena ini kan kasus
kekerasan anak itu diatur bahwa saksi di bawah umur itu tetap dipakai gitu ya. Masih bisa dipakai, Masih tetapi bisa. harus diperkuat dengan bukti-bukti yang lainnya. Betul, tetap harus diperkuat. Nah, di sini kan ada buktinya tuh kita ada setidaknya ada bukti forensik, bukti visum itu, Iya. visum fisik sama visum psikologi. Nah, di visum psikologi itu juga membantu dan membuktikan bahwa memang benar ada trauma kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Gitu. Dalam dalam visum dari rumah sakit benar bahwa ada kekerasan juga dengan selaput darah dan memar semacam itu gitu. Iya, iya. Maka saya rasa sudah cukup gitu, ditambah dengan bukti saksi-saksi yang lain gitu. Saksi misalnya saksi orang yang melihat, saksi ahli itu keterangan ahli dalam hal ini yang mengeluarkan visum tersebut kan dipanggil juga dalam kalau saya dengar ya, gitu. Itu dipanggil dan dimintai keterangan gitu. Dan ketika semua sudah itu yakin ya sudah diputuslah itu dan bersalah meskipun hukumannya cuma 3 tahun gitu. Ya saya rasa masih bisa lah kan ini kan saya dengar jika upaya banding ada jaksa gitu karena tidak terima dengan hukumannya diminta sudah 8 tahun tapi yang dikabulkan 3 tahun. Hanya 3 tapi tahun. yang paling penting poin kita sini adalah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana tersebut gitu bahwa terjadi. Ini bukan, ya tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan ini. Iya, oke. Saya kembali ke Mas ya. Tadi disebutkan ada upaya mediasi, Mas. Ya. Nah itu seperti apa waktu itu kejadian persisnya? Ajakan itu apakah langsung disampaikan oleh pelaku atau melalui perantara atau seperti apa? Untuk mediasi itu ke RW kebetulan waktu itu, ke Pak RW-nya. Iya. Ya, jadi tersangka mendatangi Pak RW dan mengatakan kepada Pak RW itu tadi. Cuma makanya kemarin kan juga Pak RW dimintai keterangan saksi dan dipanggil ke pengadilan negeri kemarin. Ya. Mas tahu apa yang jadi kesaksian Pak RW waktu itu? Kalau kesaksian Pak RW ya itu dia minta mediasi kepada saya dan keluarga. Intinya kepingin kalau kita tuh kayak validasi lah dia bervalidasi dan katanya juga ada kata-kata juga dari itu ganti rugi juga gitu loh. Oh dari pelaku ingin memberikan ganti rugi kalau juga. Apabila ya ada kerugian gitu. Makanya Pak RW itu kan saya waktu di keterangan di Polres kita memberikan saksi akhirnya juga Pak RW dipanggil karena ada sangkut pautnya dengan itu. Oke, Pak Rocky berarti ini ajakan untuk mediasi kemudian sudah secara spesifik ingin memberikan ganti rugi. Ini kalau misalkan dibawa ke proses persidangan itu apakah bisa dianggap sebagai pengakuan secara tidak langsung atau seperti apa? Kalau dalam praktis hukumnya? Seharusnya bisa karena kan jika seseorang mengatakan bahwa dia melakukan mediasi, berarti kan ada hal-hal yang dia rasa lakukan gitu. Perkara apakah dia mengaku atau tidak itu kan tidak ada masalah, tapi kan bisa ditarik benang merahnya gitu bahwa tidak mungkin seseorang mau meminta bantuan pihak ketiga untuk mendamaikan masalah seperti ini. Karena di hukum kita, Pak, Mas, kasus anak itu tidak boleh dimediasi, tidak boleh dilakukan RJ. Iya, betul. Tidak bisa. Maka yang bisa melakukan pencabutan adalah terlapor sendiri. Itu yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh terlapor atau terdakwa, bahwa dia agar bisa dicabut dan ya tidak berlarut-larut gitu. Cuman saya sampaikan kepada keluarga bahwa jangan diterima ini. Ini tidak bagus untuk proses anak. Dan hukumnya juga, kita kan berupaya untuk memberikan pelajaran gitu agar tidak bisa mengentengkan gitu. Karena ini perkara yang menurut saya pribadi serius gitu. Ini anak usia 2,5 tahun, balita gitu. Bahkan dia belum bisa ngomong secara benar gitu. Sudah dilakukan pelecehan seperti itu. Itu akan membekas di dalam alam bawah sadarnya. Selamanya. Bagaimana kalau misalnya bagaimana kalau misalnya nanti dia menjadi ketakutan ketemu lawan jenis atau seperti itu. Itu kan akan adalah akibat dampak yang bakal terjadi nantinya. Apakah itu bisa diganti dengan uang? Saya rasa tidak bisa. Karena itu saya bilang janganlah gitu. Cuman mas saya ketika dia minta mediasi ya itu adalah bukti bahwa
dia benar-benar melakukan itu. Ya, berarti ajakan untuk mediasi itu waktu itu Pak Rocky sudah mendampingi keluarga korban ya? Sudah. Cuma pada itu kan langsung dihubungi ke pihak orang tua korban. Ya saya bilang ke Mas orang tua korban bahwa jangan mau gitu, jangan terima karena itu untuk masa depan anak gitu. Ya. Saya bilang, ya biarkan aja proses ini berjalan dan dibuktikan di pengadilan. Ya. Oke, Mas, rumahnya kan bersebelahan dengan pelaku. Apakah selama ini ada upaya dari katakanlah bukanlah hanya pelaku langsung yang datang untuk meminta komunikasi itu dari pihak keluarganya barangkali istrinya atau keluarga yang lainnya? Pernah ada upaya itu? Nggak ada sama sekali. Tidak ada upaya itu sama sekali ya? Nggak ada. Berarti ini sampai meminta ketua RW untuk menjadi perantara mediasi itu artinya kasus ini di lingkungan Mas tinggal itu seperti apa? Bagaimana konsumsi kejadian ini di masyarakat sekitar? Kalau posisi waktu itu kan kita masih tertutup, Mas. Kita keep dulu kasusnya itu kan. Jadi kita yang mengetahui hanya perangkat seperti Pak RW itu. Ya, jadi kan kita ibaratnya karena ini kan kita juga nggak mau dalam arti memberikan yang terlalu karena kan masalah juga pelecehan kan, Mas. Dalam arti kan seperti itu. Jadi kita waktu itu upayanya dari Pak RW dulu sampai betul-betul ibaratnya inilah, Mas, sampai putusan itu tadi lah, baru akhirnya banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Dan ketika Mas memutuskan untuk mengangkat kasus ini, putusan kemarin itu ke publik, ke media sosial itu apa yang dibayangkan? Dibayangkan dalam pertimbangannya apa? Sehingga harus terus untuk meminta bantuan ke banyak relasi, kemudian muncul ke media, salah satunya di Jawa Pos Radar Malang itu pertimbangannya? Pertimbangan yang pertama itu demi keadilan anak saya, Mas. Karena kan kita ya banyaklah no viral no justice lah, banyak katanya seperti itu. Karena kalau kita seperti ini kan kita ada upaya bantuan agar kita kasus pelecehan anak ini lebih disorot lah. Karena kebanyakan sendiri kan ya kita tahu lah, Mas, kasus pelecehan itu banyak yang mangkrak, banyak yang takut untuk berspeak up lah. Maksud saya dalam hal ini upaya saya juga untuk anak saya, karena 3 tahun itu nggak pernah sebanding dengan trauma seumur hidup anak saya. Ya. Berarti yang dalam bayangan Mas ketika proses banding ini berjalan dan nanti akan memberikan hasil putusan yang baru, berapa tahun kira-kira yang akan membuat Mas sebagai orang tua, ya tentu saya pun juga sudah dapat jawabannya, tidak akan sebanding berapapun lama di penjara itu, tetapi ekspektasinya akan berapa lama sehingga bisa sedikit menutup rasa marah, rasa sedih itu? Kalau mungkin menutup rasa marah kemungkinan enggak ya, Mas. Cuma kalau kita ibaratnya ya sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Maksudnya dalam arti semaksimalnya lah, Mas. Karena ini masalah menyangkut anak kecil dan anak saya, dan traumanya juga bukan trauma yang main-main gitu loh, Mas. Dan itu pun juga saya nggak tahu sampai kapan memori ini atau traumanya anak ini dibawa, sampai kapan pun saya nggak tahu. Makanya kalau saya berharap ya semaksimal mungkin itu, Mas. Kalau andaikan undang-undang 15 tahun, ya 15 tahun, Pak, 9 tahun, 9 tahun. Semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Mas, tapi sudah dipikirkan ya ketika ini menjadi konsumsi publik gitu ya, pasti orang-orang terdekat tahu, meskipun kami juga berupaya seobjektif mungkin untuk tetap mematuhi pedoman peliputan ramah anak gitu ya, untuk tidak menyampaikan informasi apapun yang mengarah pada identitas korban gitu. Nah, tetapi ini kan sudah terlanjur menjadi konsumsi publik gitu. Apakah Mas sudah siap untuk bisa mendampingi anaknya ketika ya pertumbuhan perkembangannya itu, untuk tidak menganggap ini sebuah jejak digital yang negatif gitu? Seperti apa, Mas? Ya pasti, Mas. Kalau kita kan ya namanya kita apalagi sudah sampai booming seperti ini, Mas ya. Walaupun booming nggak booming, pasti di suatu saat anak saya juga harus tahu, Mas. Dalam arti kan ketika nanti dia dewasa atau memiliki pasangan, apalagi itunya sudah hilang, kalau kita tidak ceritakan atau tidak kita beri arahan, pasti malah semakin tersesat yang ada.
Berarti sudah siap untuk terus mendampingi itu ya Mas ya? Harus siap bos gitu. Oke. Pak Rocky, ini kemungkinan seperti apa dalam proses banding nanti gitu? Apakah ada siapa saja yang akan perlu terlibat untuk bisa menyempurnakan tuntutan dan berkas-berkas hukumnya? Dan nanti seperti apa? Apakah masih mungkin untuk bisa mengkombinasikan undang-undang yang bisa masuk Ya. dalam kasus ini? Kalau saya sih, kalau untuk mengkombinasikan, ya kayaknya enggak gitu ya. Saya paling cuma maksimal yang tadi 9 tahun tadi, kalau 8-9 tahun. Cuman kalau ini kan sebenarnya ranahnya pengadilan jasa tinggi lah gitu, jasa tinggi karena ini banding. Ya itu tadi, ya kemungkinan ya itu, karena kan nggak boleh keluar dari tuntutan gitu dalam persidangan biasanya. Oh gitu. iya. Jadi ya apa yang dituntut ya sudah itu gitu. Berarti berkas yang sama yang akan diajukan ya? Berkas yang sama diajukan, tuntutan sama yang diajukan. Ya, kecuali kalau misalnya karena hakim itu punya penilaian sendiri gitu. Ya kita berharap pada keyakinan putusan hakim. Hakim maksudnya wah ini bahaya ini. Akhirnya hakim putuskan, terus saya tambah misalkan maksimal kan 9 tahun, 9 tahun gitu ya. Iya. Gitu. Pak Rocky, tapi kalau misalkan kita ya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap proses yang sudah berjalan dan apapun yang menjadi keputusan dan kebijaksanaan jaksa pada waktu itu dalam menentukan tuntutan. Tetapi kalau misalkan kita lihat, kita refleksi begitu ya, apa kemudian yang menjadi celah sehingga berdampak pada ringannya vonis terhadap pelaku itu? Apakah mungkin ketiadaan CCTV misalnya, kemudian apakah bukti-bukti visum itu belum betul-betul kuat 100%? Apakah perlu bukti yang lainnya? Nah ini kita juga perlu tahu gitu. Kalau menurut saya sih bukti itu sudah cukup. Kalau menurut saya, pandangan saya, karena itu kan pidana itu kan dua bukti yang sah, terus yakin hakim udah gitu, sudah diputus lah gitu. Nah bukti surat sudah ada, bukti keterangan saksi ada, bukti keterangan ahli juga sudah ada, meskipun tidak ada CCTV yang menunjukkan bahwa ya itu tadi ada di situ gitu kan, menunjukkan bahwa orang itu benar atau tidak, tapi kan kita bisa mengambil kesimpulan gitu nggak mungkin kan dia tidak ada di situ kan. Itu menurut saya kan kita harus baca dulu itunya seperti apa gitu. Cuman kalau menurut saya kenapa bisa diringankan, karena kemungkinan dia masih muda, yang kedua dia masih ada tanggungan anak gitu. Itu mungkin salah satu pertimbangan hakim kenapa bisa ringan. Kalau menurut saya, cuman kalau misalkan dari anak, misalnya, oh dia punya anak kecil, bagaimana dengan korban? Anak korban ini masih 2,5 tahun, bayangin tuh. Usianya itu sama seperti anaknya dia. Masa sih tega melakukan itu? Itu baru satu. Bagaimana dengan yang lain? Karena ya saya lihat dari pelaku ini. Ya kita tidak tahu kan apakah dia pengajar salah satu gitu. Saya dengar ya. Saya khawatir ya kalau misalkan ternyata itu dia melakukannya di tempat lain tanpa diketahui dan korban lain tidak mau melaporkan, itu kan malah menjadi suatu polemik nantinya ke depannya gitu. Dari itu saya harap ya hukuman nanti yang akan diberikan oleh hakim bisa lebih tinggi lagi. Dari yang saat ini ya, dan saya 3 tahun, nggak apa-apa maksimal. Oh nanti kan ada pengurangan. Iya betul. Makanya kalau misalkan hanya vonisnya hanya 3 tahun, kemudian ada pengurangan itu menjalaninya akan berapa lama? Itu kan sangat tidak setimpal dengan apa yang dilakukan gitu. Betul. Ya. Jadi itu, Mas ini terakhir, saya ingin tahu bagaimana kehidupan setelah kasus ini terjadi ke anak kedua. Kalau setelah kejadiannya Mas ya kita berusaha untuk memulihkan lah, dalam arti traumanya dari anak saya itu pasti, karena setelah kejadian itu banyak perubahan yang terjadi sama anak saya yang ibaratnya jadi agresif, yang dulunya agak pendiam jadi lebih mudah marah dan Mas ya kayak masih sering terjadi nightmare lah, maksudnya mimpi buruk seperti itu. Ya, itu Mas, untuk trauma-traumanya tetap masih ada. Kadang
Kita kan kadang masih nyimpen, kadang kayak saya itu Mas masih lihat postingan gitu kan, terus tiba-tiba saya ngelihat ada sekilas dari fotonya pelaku itu, loh itu Pak orangnya, udah Bapak pukul belum? Nah itu, jadi kan kayak nggak lupa itu loh Mas. Iya, iya. Dalam arti kita pun sebagai ayah juga, waduh, berarti traumanya kan mendalam banget gitu Mas. Iya. Iya. Tapi selama ini pendampingan psikologisnya dilakukan secara mandiri atau ada bantuan dari Untuk sementara kita mandiri dulu Mas, karena kan anak saya yang kedua ini masih belum bisa, nggak mudah untuk cocok dengan orang. Dalam arti dengan kejadian waktu itu kan juga kayak sempat trauma dengan laki-laki itu juga sempat Mas, sampai kalau saya nggak ngomong itu teman papa, dia nggak mau keluar dari. kalau ada tamu laki-laki temannya ya. Dan juga dengan orang lain pun sekarang dia juga agak membatasi, jadi nggak mudah untuk dalam arti kita bertemu orang, dia bertemu orang terus langsung kayak mau mendekat nggak, jadi dia pertama menjauh dulu. Terus nanti kalau sudah mulai mungkin dijelaskan dan sebagainya, nggak apa-apa baru. Nah itu yang masih. Itu pun kayak dari Komnas PA Perlindungan Anak itu saja hanya beberapa orang yang dekat, maksudnya dengan dari ketua Komnas PA-nya sendiri kan memberikan waktu itu kayak dukungan moral, maksudnya sering mendampingi dan sebagainya, akrabnya dengan itu. Berarti untuk berapa waktu terakhir pendampingan itu dilakukan secara mandiri, artinya tidak ada profesional? Mulai setelah ini Mas, dari kan waktu itu memang kita kan nggak boleh dalam arti disembuhkan dulu biar menjadi alat bukti itu tadi Mas, karena kan sebelum itu ketok palu, setelah dia diceritakan menjadi saksi kan sempat dimintai keterangan saksi juga nah setelah itu baru dimandiri. Oke. Mas, barangkali ada yang belum saya tanyakan tapi pengen disampaikan ke publik, barangkali juga kita ya ini sama-sama mengawal begitu ya, tidak hanya media saja tetapi publik juga kita tahu punya kekuatan untuk bisa ya mengawal ini gitu. Tadi Mas sampaikan no viral no justice gitu ya. Barangkali bisa disampaikan apa yang belum sempat saya tanyakan. Apa ya Mas ya? Harapannya untuk kasus ini mungkin? Ya, harapan saya itu satu Mas, semoga kedepannya hukum masalah pelecehan seksual itu lebih lebih diperhatikan. Apalagi banyak ya beberapa itu ada yang DM saya Mas, itu juga banyak sebenarnya dia yang menjadi korban cuma nggak berani speak up. Juga banyak dalam arti karena takut dalam arti kasus pelecehan ini juga banyak Mas, saya beberapa orang itu pasti menyarankan saya dalam arti ketika kita mau belanja hukum kan pasti kalau kita orang awam kebanyakan kan kita takut Mas, dalam arti ini nanti kalau ini kita diserang balik dan sebagainya. Nah yang ditakutkan seperti itu. Nah, kita berharap kedepannya juga saya pun sebagai orang tua yang kemungkinan berharaplah agar hukum pelecehan seksual apalagi terutama terhadap anak itu lebih diperhatikan. Baik, cukup Mas. Oke, teman-teman Spill Malang Raya, hari ini kita sudah mendengarkan cerita dari seorang ayah yang sedang memperjuangkan keadilan bagi putrinya yang menjadi korban kekerasan seksual di usia 2,5 tahun waktu itu. Dan ini adalah upaya kami untuk mengawal kasus ini agar tidak lagi tenggelam dari sorot media, sehingga kasusnya betul-betul bisa ditangani secara objektif dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku bisa semaksimal mungkin. Dan itu teman-teman, kami sebagai pelaku media juga ingin meminta dukungan dari teman-teman untuk bisa terus agar untuk menjaga kasus ini ya, agar tidak tenggelam karena proses banding masih terus berjalan dan mungkin akan bisa memakan waktu berapa lama Pak kira-kira? Ya kalau mungkin bisa 4 atau 6 bulan lah gitu, karena kalau saya lihat ya kemungkinan dia akan kasasi.
Oke. Kalau misalkan tidak terima dengan itu putusan itu. Ya, yang jelas kita sudah melihat bagaimana perjuangan dan keberanian, kegigihan hati seorang ayah memperjuangkan keadilan bagi anaknya. Jadi itu teman-teman, tetap setia dan tonton terus Spill Malang Raya, karena hanya di Spill Malang Raya teman-teman bisa mendapatkan cerita-cerita di balik berita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.